Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada, saya percaya dimanapun kita, Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Nah, pada saat ini kita akan mengikuti ibadah online seperti luar biasanya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati, siapkan pikiran, siapkan waktu yang paling baik dan fokus selama ibadah ini berlangsung. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh berpakaian rapih, duduk manis seperti kita ada di gereja. Satu lagi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk men-silent atau mematikan nada dering handphone kita supaya kita bisa fokus selama ibadah berlangsung. Selamat menikmati ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu buat saudara-saudariku yang dikasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi di ibadah online. Dimanapun kita berada, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dan mari sama-sama saya mengajak semua untuk mempersiapkan penyembahan kita yang terbaik buat Dia, supaya kita boleh dilayakan dan Tuhan boleh melawat kita. Terima kasih. Mari sama-sama kita mulai ibadah ini. Kita doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami masih boleh beribadah Tuhan, dan kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Jamah setiap kami Bapa, dan lawat kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama angkat pujian ini. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bapa, kami percaya Tuhan, hidup kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Bapa, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kau hiasi kami Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Lord, Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu ya Bapa yang luar biasa. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan. Lawat setiap kami, bukakan setiap pikiran hati kami, Tuhan. Lawat ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Thanks Lord. Terima kasih kepada tim pemusik yang telah melayani kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Nya. Kita mau siapkan Alkitab atau gadget yang ada Alkitabnya. Kita mau sama-sama angkat di hadapan Tuhan dan kita katakan dengan iman. 1, 2, dan 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan firman Tuhan di minggu ini. Firman Tuhan untuk minggu ini terambil dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai 31. Kita akan bahas ayat ini satu persatu. Ya, untuk pertama-tama mari kita baca bersama-sama dari Matius 10 ayat 24 sampai 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ya, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya dan seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Tapi perlu kita tahu bahwa guru kita dan tuan kita adalah Tuhan pencipta alam semesta itu sendiri. Jadi, kalau kita sedikit kurang daripada Tuhan itu sendiri, bukankah itu sudah luar biasa? Bahkan dalam ayat 25 Tuhan membuka kemungkinan bahwa kita bisa menjadi sama seperti Dia, karena dikatakan bahwa cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Lalu dalam hal apakah kita disamakan dengan Tuhan? Kalau kita baca dalam ayat 25 terutama ditekankan tentang penganiayaan yang akan dialami oleh murid-murid, yaitu murid-murid mungkin akan disebut sebagai pengajar ajaran sesat, sebagai pengikut iblis, sebagaimana Yesus telah dituduh sebagai Beelzebul. Tuhan tidak ingin murid-muridnya menjadi tawar hati karena segala penolakan, bahkan penganiayaan yang mereka harus alami. Sebagai manusia, tentu kita tidak luput dari segala ketakutan karena segala peringatan yang diberikan oleh Tuhan ini. Karena itu Tuhan memberikan berbagai alasan untuk murid-muridnya supaya mereka tidak takut dan khawatir. Mari kita lanjutkan perenungan firman Tuhan kita ini dari Matius 10 ayat 26 sampai 27. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ketakutan pertama yang dihadapi oleh murid-murid adalah keraguan terhadap diri mereka sendiri. Apakah mereka mampu memberitakan Injil dengan baik? Sama seperti mereka, mungkin kita juga sering merasa bahwa kita kurang fasih, kita kurang petah dalam berkata-kata, atau bahkan gagap seperti yang dialami oleh Musa. Tapi Yesus berkata bahwa yang tertutup akan dibukakan. Dan memang yang tertutup itu akan dibukakan pada waktunya. Jelas Yesus tidak sedang merujuk pada waktu dia ada di bumi.
karena Yesus tidak pernah berkata dalam gelap atau berbisik di telinga. Yesus pun mengatakan hal ini di hadapan imam besar. Dia berkata bahwa dia tidak pernah mengajar secara tersembunyi. Hal ini kita bisa baca dalam Yohanes 18 ayat 20. Lalu apa maksud Yesus berkata dalam gelap dan berbisik di telinga? Kita tahu bahwa menjelang Yesus disalibkan, Yesus berulang kali memperingati murid-murid bahwa dia akan mengalami penderitaan dari orang-orang Yahudi, bahkan bangsa-bangsa asing. Bahkan Yesus meminta murid-murid untuk memikul salib jika mereka mau mengikut dia. Lalu apa hasilnya dari permintaan Yesus ini? Kita tahu bahwa salah seorang muridnya mengkhianati, bahkan akhirnya menjual Yesus. Yang seorang lagi menyangkal Yesus, walaupun pada awalnya dia dengan gagah berani membela Yesus. Yang 9 melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Hanya Yohanes yang tercatat ada pada waktu Yesus disalibkan. Dan karena itu Yesus menitipkan ibunya pada Yohanes. Jadi janganlah kita kaget kalau kita melihat komitmen yang rendah dari orang-orang Kristen, terutama orang-orang Kristen yang kita bina. Jangan tawar hati, karena Tuhan juga mengalami hal yang sama. Bahkan setelah membina murid-muridnya selama 3 tahun, dan itu pun setiap hari bersama-sama dengan mereka. Lalu, bagaimana mereka bisa berubah menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa? Karena kita tahu bahwa pada akhirnya semua murid-muridnya menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dan bahkan sebagian besar dari mereka menyerahkan nyawanya untuk nama Yesus. Baiklah, kita baca dan kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Latar belakang dari cerita ini adalah Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh di gerbang indah. Dan karena hal ini, Petrus dan Yohanes ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama. Hal ini tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Saya hanya akan bacakan ayat 5 dan ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 5. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Lalu kita baca ayat ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris di KJV dikatakan bahwa mereka pernah bersama-sama dengan Yesus. Jadi kita lihat bahwa murid-murid ini menjadi sama seperti Yesus karena mereka pernah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kapankah hal ini terjadi? Kita tahu bahwa Petrus bahkan pernah menyangkal Yesus di hadapan seorang hamba perempuan. Lalu bagaimana Petrus bisa berubah menjadi seorang pemberita Injil yang berani, bahkan memberitakan Yesus dengan terus terang? Apakah karena mereka tahu bahwa Yesus telah dibangkitkan, maka mereka menjadi berani? Mari kita baca bersama-sama dalam satu kisah yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah kebangkitan Yesus. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus
dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan Yesus. Dan Petrus dan Yohanes telah pergi ke kubur dan melihat bahwa kubur itu kosong. Bahkan mereka telah mendengar cerita dari Maria Magdalena yang bertemu dengan Yesus. Jadi mereka sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi mereka tetap takut terhadap orang Yahudi dan mengunci diri di suatu ruangan. Bahkan setelah Yesus 2 kali menampakkan diri kepada murid-murid, yang pertama kali tanpa Thomas, dan yang kedua kali dengan Thomas, murid-murid ini tetap memutuskan untuk melakukan sesuatu hal, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang merupakan murid-murid inti dari Yesus. Mereka kembali menjadi nelayan dan menangkap ikan. Tapi Yesus tidak marah terhadap mereka. Yesus berdiri di tepi pantai dan memanggil mereka karena Yesus tahu bahwa semalam-malaman mereka tidak mendapat ikan. Yesus hanya menyuruh mereka menebarkan jala dan mereka mendapat ikan dalam jumlah yang luar biasa. Dan Yesus berdiri di tepi pantai menyiapkan sarapan untuk mereka. Tentu murid-murid teringat ketika mereka pertama kali dipanggil Yesus, mereka pun mengalami hal yang sama. Jadi, ketika mereka tahu bahwa Yesus sudah dibangkitkan, bahkan mereka sudah melihat Yesus dengan mata kepala mereka sendiri, Yesus yang sudah bangkit, hal ini tidak membuat mereka menjadi berani. Jadi kapankah mereka menjadi pemberita Injil yang berani? Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas murid-murid dan memenuhi mereka. Pada peristiwa ini kita melihat bahwa Petrus dan murid-murid yang lain mendadak berubah menjadi berani. Dan mereka dengan berani berkata-kata kepada orang Yahudi tentang Yesus. Dan pada hari itu 3.000 orang bertobat. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya Roh Kuduslah yang memampukan mereka. Karena ketika Roh Kudus turun atas diri seseorang, dia akan merubah hatinya. Sama seperti yang dialami oleh Saul ketika Roh Tuhan turun atas dirinya. Oleh karena itu yang dimaksudkan oleh Yesus berkata dalam gelap dan berbisik di telinga, itu adalah Roh Kudus. Jika Roh Kudus menyingkapkan sesuatu kepada kita, maka itu sudah saatnya hal itu disingkapkan kepada dunia. Tuhan sendiri juga berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi, Yesus memberitahukan kepada murid-murid, mereka tidak perlu takut bahwa mereka tidak mampu, karena ada Roh Kudus yang akan memampukan mereka. Yang perlu dilakukan oleh murid-murid adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus di dalam gelap dan dibisikkan oleh Roh Kudus di telinga mereka. Dan setelah itu pekerjaan Roh Kuduslah yang akan menyingkapkan semua rahasia itu kepada dunia. Dan Roh Kudus pasti mampu melakukannya. Firman Tuhan berikutnya terambil dari Matius 10 ayat 28 sampai 30. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Hal berikutnya yang menghalangi murid-murid untuk memberitakan Injil dengan efektif
adalah takut kepada manusia. Mungkin kita tidak menghadapi penganiayaan atau hal-hal yang membahayakan jiwa kita seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus waktu itu. Tetapi mungkin kita takut terhadap reaksi orang yang kita beritakan Injil. Mungkin Tuhan menyuruh kita memberitakan Injil kepada orang yang penting, atau kepada bos kita sendiri yang menentukan hidup kita. Jelas dalam melakukan hal ini, kita perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, seperti yang sudah dibahas minggu lalu. Tetapi kita perlu juga pandangan yang benar tentang siapa yang sesungguhnya berkuasa atas hidup kita. Yesus berkata bahwa Bapalah yang berkuasa atas segala sesuatu, bahkan terhadap burung pipit yang sangat murah dan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan yang besar. Tuhan berkehendak dan kehendaknya lah yang terjadi. Burung pipit itu demikian murahnya sehingga 2 ekor dihargai 1 duit. Bahkan jika beli 4 ekor dapat diskon 1 ekor, karena dikatakan bahwa 5 ekor akan dihargai 2 duit di dalam kitab Lukas. Jadi jika Tuhan begitu peduli terhadap burung pipit, apalagi terhadap manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi penguasa atas bumi ini. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang lepas dari kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia sesungguhnya adalah seizin dan atas kehendak Tuhan. Dan tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata, bahkan rambut di kepala kita pun terhitung jumlahnya. Mari kita dengar penjelasan dari penginjil yang sukses di zamannya. Hal ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 20. Kisah ini menyambung cerita yang tadi kita ambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Ini adalah pandangan Petrus pada awal pelayanannya. Lalu, apakah nasihat dan pengalaman Petrus setelah dia melayani bertahun-tahun? Mari kita baca dari 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 15. "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Petrus menasihati kita untuk mengkuduskan atau memberi tempat yang khusus bagi Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita. Ketika Tuhan menjadi Tuhan kita, menjadi Raja di dalam hati kita, maka Roh Kudus akan dapat bergerak dengan bebas dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi pemberita Injil yang efektif, karena kita tidak takut lagi kepada manusia. Dan sesudah itu, kita bisa berseru bersama-sama dengan penulis Ibrani, yang tercatat dalam Ibrani 13 ayat 6. "Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ayat yang terakhir terambil dari Matius 10 ayat 31. "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Tuhan memandang kita sangat berharga. Dalam pandangan Tuhan, kita telah dibangkitkan
dan bahkan telah duduk bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Hal ini tercatat dalam Efesus 2 ayat 6. Tuhan tidak berubah dan tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi Tuhan untuk merubah pandangannya. Masalahnya bukan ada pada Tuhan, tapi ada pada kita. Apakah kita percaya bahwa Tuhan sudah melakukan semuanya ini bagi kita? Dan apakah kita percaya bahwa kita benar-benar berada pada posisi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Jika pandangan kita benar tentang diri kita berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan mempunyai harga diri yang benar. Tapi jika harga diri kita didasari atas kekayaan kita, kesuksesan kita, apa yang kita miliki, penampilan kita, atau bahkan pendapat orang lain tentang kita, maka seringkali kita diombang-ambingkan oleh ketakutan. Akhirnya kita hidup tidak seperti diri kita sendiri. Kita selalu memakai topeng dan selalu memiliki ketakutan dan kekhawatiran bahwa topeng kita akan terbuka dan dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu akan mempengaruhi keefektifan kita dalam memberitakan firman Tuhan. Karena itu Yesus menegaskan bahwa kita sangat berharga di mata Bapa kita. Bahkan kita lebih berharga dari banyak burung pipit. Maukah kita mempercayai apa yang Yesus katakan ini? Mari kita simpulkan firman Tuhan hari ini. Tuhan memperingatkan murid-murid bahwa mereka akan mengalami penolakan, cemooh, bahkan aniaya dari dunia. Tapi mereka tidak perlu takut karena mereka memiliki Roh Kudus yang akan menolong mereka. Memang pada waktu itu Yesus belum mengungkapkan secara jelas tentang pribadi Roh Kudus, karena hal ini baru diberitakan pada akhir pelayanannya. Dia memperkenalkan pribadi Roh Kudus. Dan Yesus juga berkata kepada murid-murid supaya mereka jangan takut kepada manusia, karena ada Tuhan yang berkuasa mutlak atas semua hal yang terjadi dalam hidup mereka. Dan jika takut akan Tuhan ini ada dalam hati mereka, maka mereka tidak akan takut lagi kepada manusia. Dan Roh Kudus dapat bergerak dengan bebas dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat memberitakan Injil dengan efektif. Dan juga Tuhan mengingatkan mereka supaya jangan takut karena mereka berharga di mata Tuhan. Mereka harus menyesuaikan pandangan terhadap diri mereka dengan pandangan Tuhan. Maka mereka akan dapat memberitakan Injil dengan efektif. Mari izinkan saya untuk berdoa bagi kita semua. Kita sama-sama tundukkan kepala dan saya akan berdoa untuk kita. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada kita sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh makin mengenal Dia. Kiranya Tuhan menolong kita
supaya kita jangan lagi takut kepada manusia, tapi kita boleh mengandalkan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, dan kita boleh memiliki pandangan yang benar tentang diri kita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.